Hai, saya Pasca Pramasta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh sosiologi terkenal Erving Goffman dan teorinya yaitu dramaturgi. Erving Goffman adalah tokoh sosiologi modern yang dianggap sebagai sosiolog Amerika paling berpengaruh di abad ke-20. Goffman lahir pada 11 Juni 1922 di desa Manville, Kanada, dan meninggal di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 19 November 1982. Pada umurnya yang ke-60 tahun dikenalkan penyakit kanker perut. Karir pendidikannya dimulai pada tahun 1939, di mana Goffman berkuliah di Universitas Manitoba dan mengambil jurusan kimia. Di sana, dia mendapatkan gelar PhD. Lalu, Goffman bekerja di industri film di Dewan Film Nasional Kanada. Dari situlah, si Goffman ini minat sosiologinya berkembang. Dan pada saat itu juga, Goffman bertemu dengan sosiolog terkenal di Amerika Utara yaitu Dennis Wrong. Lalu ia mendaftar di Universitas Toronto dan memperoleh gelar BA dalam bidang sosiologi dan antropologi. Kemudian ia pindah ke Universitas Chicago dan menerima gelar MA dan PhD. Dari sana, ia dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoritis interaksionisme simbolis. Meskipun Goffman sering diasosiasikan kepada aliran pemikiran sosiologis interaksi simbolik, dia tidak melihat dirinya sebagai perwakilannya. Erving Goffman sebagai sosiolog banyak menghasilkan tulisan, dan tulisannya yang paling terkenal yaitu The Presentation of Self in Everyday Life. Di dalam buku ini, Goffman menggunakan citra teater untuk menggambarkan pentingnya interaksi sosial, di mana pendekatan ini kemudian dikenal sebagai analisis dramaturgi. Menurut Goffman, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat, dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai rentetan pertunjukan dalam drama sebuah pentas. Tahap pertama, terdapat teori disebut dengan presentasi diri. Dan dalam teori ini terdapat dua jenis presentasi, yaitu diri cita diri sendiri dan diri menurut harapan atau ekspektasi orang lain terhadap kita. Semisal kita itu kayak anak dokter gitu. Orang-orang menganggap kita itu kayak punya minat untuk masuk ke dalam kedokteran karena kita anaknya dokter atau sebagainya gitu. Padahal kan seharusnya kan tidak gitu. Mungkin kita memilih minat lain selain masuk ke dalam kedokteran, seperti misal kayak kita masuk seni atau teknik dan sebagainya. Di dalam dramaturgi terdapat 3 konsep. Yang pertama adalah front stage, yang kedua adalah backstage, dan ketiga adalah offstage. Jadi yang pertama adalah front stage atau panggung depan, di mana para pelaku individu yang berada di atas panggung di depan penonton. Pelaku yang berada di atas panggung ini adalah perwujudan gagasan tentang diri kita dan kesan apa yang ingin orang lain sorot dari kita. Jadi misalkan saja aku sebagai mahasiswa memiliki panggung yaitu kelas. Jadi pada saat saya memasuki kelas, saya akan otomatis merubah peran saya selayaknya saya adalah mahasiswa. Jadi di dalam kelas itu saya akan seperti mendengarkan dosen, misalkan tugas, mengamati tata tertib, dan lain-lain. Front stage terbagi menjadi 2, yaitu setting dan personal front. Setting atau latar adalah tempat di mana
para aktor itu menampilkan pertunjukannya. Dalam contoh, aku adalah mahasiswa. Aku memerlukan sebuah kelas untuk menunjukkan peran saya. Yang kedua adalah personal front. Personal front sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah appearance atau penampilan, dan kedua adalah manners atau tata krama. Penampilan itu adalah saya sebagai mahasiswa, saya harus berpenampilan sebagai mahasiswa di dalam kelas. Dan tata krama itu saya sebagai mahasiswa harus berperilaku sebagai mahasiswa. Backstage atau panggung belakang adalah tempat sebelum masuk ke front stage. Biasanya di dalam backstage itu sendiri, para aktor mempersiapkan pertunjukannya demi keberlangsungan pertunjukannya. Semisal saya adalah mahasiswa, sebelum saya memasuki kelas, mungkin pada saat di rumah saya menyiapkan segala sesuatu demi pembelajaran di dalam kelas dan menunjang keberhasilan saya dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah offstage. Offstage itu adalah tempat di mana para individu terlepas dari perannya sebagai aktor. Jadi offstage itu adalah perwujudan dari diri kita sendiri. Seperti contohnya saya sebagai mahasiswa saya hanya berada di dalam kelas saja, tetapi saat keluar dari kampus saya menjadi diri saya sendiri, seperti melakukan kegiatan-kegiatan lain, hobi saya atau dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Dadah.